Ini dibahas kasusnya. Nggak apa-apa. Itu dilarang pun sebenarnya saya pengen menyelamatkan Agnes. Podcast Fix mantap, bikin hati tertawa. Podcast Fix mantap. Halo Sobat Mantap, jumpa kembali dengan saya, Mas Rere, nggak kuku, au. Dan hari ini, geli gue. Ya oke, senang sekali Sobat Mantap, masih dengan saya Mas Rere, ya. Dan hari ini adalah episode kesekian. Nah, saya bahagia karena hari ini saya ditemani oleh seseorang yang namanya lagi diperbincangkan di seluruh jagat bumi ini. Yang lagi bikin heboh gara-gara mensomasi satu orang superstar yang udah go internasional itu. Nah, siapakah dia? Silahkan diperkenalkan langsung. Halo, saya Ari Bias, pencipta lagu. Gak kuku? Gak kuku, au. Oke, susah kalau cowok disuruh ngondek-ngondek gak bisa ya. Anyway, terima kasih sudah mau datang ke sini. Sama-sama. Maaf, dari Yayasan Tunanetra mana ya? Sebelah sini. Oke, aku buka aja ya biar kayak Yayasan Tunanetra. Ya. Sorry ya, Sobat Mantap. Dengan begini ketampanan saya bertambah dan ini adalah aslinya ya. Oke, Ari, thank you menyempatkan waktunya. Ya, ini podcast keberapa hari ini? Berapa ya? Udah berapa kali mampir di tempat-tempat lain hari ini? Hampir tiap hari kayaknya. Anyway, thank you loh, di sela-sela kesibukannya kamu masih sempat datang ke sini. Iya. Ya, ini penghormatan sekali untuk saya ya. Anyway, saya ingin ngobrol-ngobrol sama kamu. Kalau sekarang kan orang lagi heboh ngomongin kamu tentang kasus itu gitu ya. Kalau aku sih pengen kenal kamu lebih dekat aja ya. Emang dari awal kamu berkarir di dunia musik itu dari tahun berapa sih? Dari tahun 97. 97. Itu kamu dari project apa? Itu band saya Bias namanya. Bias. Itu pertama kali kamu ini berkecimpung di dunia musik? Di industri musik. Di industri musik, oke. Makanya gara-gara band Bias itu nama saya jadi Ari Bias. Oh, I see. Kalau nama aslinya? Ari Sapta Hernawan. Oh, Ari Sapta Hernawan. Ya, catet ya. Sobat Mantap, jadi Ari Bias. Bias itu adalah nama bandnya. Nama Oke. populer lah. Gitu. Nama panggung ya. Nama panggung ya. Itu sempat rekaman? Tempat ngeluarin satu album. Haha. 97 itu di label Musika. Oh gitu. Musika. Zaman-zaman yang band boom itu ya? Ya. Oh, oke. Itu bareng sama Bragi Wayang waktu itu kalau nggak salah. Banyak band. Oke. Nah, terus selagi kita di band itu ngeluarin album, baru tuh saya bikin lagu untuk penyanyi-penyanyi. Oh gitu, dari album pertama kamu itu jadinya kamu langsung bikin lagu Ya, untuk jadi penyanyi-penyanyi? kenal dengan produser-produser kan. Kenal dengan produser-produser. Nah di situ saya bikin lagu yang pertama itu Ku Tak Sanggupnya Krisdayanti. Ku tak sanggup. Nah, Itu ya. Oh langsung boom. nah lagu itu kan meledak kan waktu Meledak itu. sekali. Dan dari situ mulai dikenal tuh saya tuh. Oh oke. Diminta lagu, Memes waktu itu. Terus Memes apa lagunya? Jangan Pernah Tinggalkan. Yang gimana sih lagunya? Lihat aja di YouTube. Oke. Nanti kalau saya tanya-tanya, lihat aja tuh di biografi. Pinter ya kamu jawabnya. Terus? Ya, terus ada apa tuh Rita Effendy. Yang apa tuh lagunya? Rahasia Kita. Oke. Terus apa lupa juga dulunya. Itu hits semua ya? Hits. Hits semua. Itu yang membuat nama Ampum jadi melambung di dunia cipta lagu. Ya, ada beberapa lagu yang hits dan akhirnya ke lagu yang Agnes Mo itu. Oh. Tahun 2003. 2003. Tapi saya dengar kamu dari band Bias itu kamu ada lagi band lain. Oh itu 2008. Oh 2008. Sebelum kamu bikin lagu untuk Agnes? Sesudah. Oh oke. Jadi kamu aktif sebagai pencipta lagu. Ya. Terus kemudian kamu bikin band baru. Bikin band baru. Oh kenapa band lama? Band Biasnya vakum. Vakum. Oh gitu. Karena kita
BNPS itu kan satu album ya. Pas album kedua kan kita disuruh store lagu tuh ke Musika. Dari 20 lagu nggak ada yang dianggap mereka kuat. Oh gitu. Jadi akhirnya kita nyerah, udahlah bubar aja. Padahal kamu bikin lagu untuk penyanyi-penyanyi itu hit semua gitu ya. Iya. Giliran bikin grup sendiri dianggap nggak kuat. Iya. Kasian banget sih kamu. Karena kita idealis. Oh, idealis banget ya. Oh, bisa jadi karena idealisme itu sehingga produser melihat bahwa wah ini kurang komersil Iya. nih. Oh gitu. Kenapa kamu lebih idealis di saat kamu membuat? Nah, karena kalau band kan kita ada dengan teman-teman tuh, masing-masing kan punya idealisme tuh. Oke. Kita nggak bisa memaksakan keinginan idealisme kita sendiri. Yang lain pengen gini gitu. Oh gitu. Terus akhirnya kamu bikin LKC itu. Nah, setelah Kamu aktif, Agnes, terus ada apa? Reza Artamevia segala macam. Reza lagunya apa? Ketulusan. Oh Ketulusan, yang terakhir ya, yang terakhir Ya, dia yang keluarin ya, itu yang keren banget ya. Itu. Terus, nah pada tahun 2008 tuh band rame lagi kan. Nah, saya buat tuh LKC. LKC. Sebenarnya bukan saya yang buat, sama teman-teman bareng-bareng lah. Oke. Kita di studio ada di Fatmawati tuh waktu itu. Sering ada yang latihan kan. Terus ketemu di situ bikin lagu, enak nih lagu nih. Udah kita bikin band aja kayak gitulah. Nah, LKC itulah akhirnya terbentuk tahun 2008 dan lagunya meledak juga. Meledak kan waktu itu? Pengorganan Cinta itu kan. Itu lagu teman saya, El Ibnu. Ada lagu saya juga di situ, Lelakimu. Jadi sempat jadi number one Chart. namanya RBT itu waktu itu. Oh waktu itu RBT ya, zamannya RBT ya. RBT. Oke. Nah setelah itu? Setelah itu ada 2 album kalau nggak salah. Oh 2 album. 2 album. Terus setelah itu saya bikin proyek-proyek sendiri. Terus kemana itu teman-teman kamu yang di LKC? Nah LKC itu sempat vakum karena kan Vokalisnya Stroke itu ya, yang viral itu ya. Viral. Oh dari situ langsung jadi vakum. Vakum di situ. Kamu nggak cari vokalis pengganti gitu? Itu pas tahun 2020 baru. Oh gitu. Karena LKC itu sebenarnya juga ada masalah dengan hak cipta tuh. Oh. Royaltinya nggak pernah nyampe ke turun. kita. Kenapa bisa begitu? Ya labelnya kurang bertanggung jawab. I see. Oh. Jadi labelnya juga sekarang udah tutup, udah nggak ada lagi gitu. Nah itu saya yang perjuangan juga tuh hak ciptanya. Akhirnya sekarang teman-teman dapat royaltinya. Sampai sekarang. Itu akhirnya bisa ngebantu dong ya? Baru saya perjuangkan itu tahun 2020. Oke. Jadi dari tahun 2008 sampai tahun 2020 itu nggak pernah dapat royalti teman-teman. 2020 saya perjuangkan, saya ambil lagi hak lagunya. Oke. Baru bisa dikelola oleh kita, baru dapat royaltinya tuh. Sampai sekarang. Jadi kan bisa ngebantu buat vokalisnya yang Stroke itu ya. Oh itu atas perjuangan kamu ya, kamu dan teman-teman ya. Iya. Oh thank God, akhirnya berhasil. Iya. Oke. Nah kamu posisinya sebagai keyboardis ya. Keyboardis. Prosesnya gimana sih kalau kamu menciptakan sebuah lagu misalkan untuk Mimi KD misalkan? Gimana tuh? Di lagu Kutasau itu kebetulan saya ketemu KD itu nggak sengaja. Oke. Nah, jadi saya lagi rekaman waktu itu, tiba-tiba ada KD kan. Terus waktu itu kan sama Mas Anang ya. Iya. Kata Mas Anang, ada lagu nggak buat KD tuh lagi bikin album. Terus saya mainin kan instrumental. Instrumental saya enak tuh. Terus tiba-tiba Mbak KD membuat liriknya. Oke. Nyanyikan secara spontan aja gitu. Ku tak sanggup. Nah, tong teng teng teng, saya main piano gitu. Masuk liriknya, akhirnya kita bikin berdua akhirnya. Jadi lagu itu ciptaan berdua tuh. Oh berdua, kamu dan Mimi KD. Dan itu kan kayaknya album pertama KD yang boom gitu. Bener nggak? Sebelumnya kalau nggak salah ada album juga tuh. Ada, tapi nggak terlalu boom kan? Sama Indra Lesmana. Kan itu waktu itu boom karena video klipnya juga bagus. Yang dia di pohon-pohon gitu kan. Oh, dari situ namamu jadi terangkat juga? Jadi terangkat. Oh oke. Terus siapa lagi setelah itu yang kamu bikin lagunya jadi naik gitu? Yang paling menonjol ya itu yang lagu Bilang Saja. Bilang Saja itu yang dibawain Agnes Mo ya. Itu juga album dia waktu remaja kan? Waktu remaja. Waktu remaja. Berarti itu tahun berapa? Tahun 2003. 2003 sampai sekarang. Berarti udah 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. Oke. Nah, kira-kira apa sih pengalaman kamu selama berkolaborasi dengan para penyanyi-penyanyi top itu? Pengalaman yang paling mengesankan buat kamu, pengalaman yang paling tidak asik buat kamu? Yang selama dengan bekerja sama dengan penyanyi-penyanyi yang itu? menyenangkan.
Yang menyenangkan dulu boleh? Hampir semua menyenangkan sih. Oke. Ya, nggak ada yang nggak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Namanya project kita kerjain bareng, apalagi boom, Ya. semua menyenangkan. Ya, kita kan Ya. dapetin chemistry gitu kan. Oke. Terus inspirasi itu kan harus dalam suasana hati Yang asik. yang senang gitu kan, Hmm. yang mood gitu kan. Moodnya bagus. Moodnya bagus. Jadi ya selama proses rekaman itu sangat menyenangkan. Tapi kan karakter vokal dari Agnes ke KD itu kan beda banget ya. Kok kamu bisa gitu? Gimana sih cara Ya, kamu? Kalau kita melihat point of view-nya produser kan begitu. Kayak David Foster dia bikin buat Whitney, dia bikin buat Celine Dion. Ini kan beda-beda gitu kan, sesuai dengan karakternya. Nah itu. Jadi saya bikin lagu itu, saya nggak bisa bikin lagu tanpa ada buat siapa. Harus buat siapa dulu nih? Buat KD. KD atau Reza. Karakter dia seperti ini. Karakter seperti itu gitu. Kamu bikin. Bikin. Oh gitu. Dibikin juga dengan lagu Bilang Saja itu. Oke. Karena permintaan dari produsernya waktu itu label Aquarius, permintaannya buatkan lagu untuk Agnes yang sudah dewasa sekarang. Sebelumnya kan penyanyi cilik. Oke. Nah, jadi saya coba untuk buat lagu yang cocok untuk karakter Agnes saat itu, yang bertransisi dari penyanyi cilik ke remaja. Makanya kamu ciptakan lagu Bilang itu. Saja itu. Dan ternyata boom juga ya. Ya. Oh luar biasa. Nah, lagu dari sekian banyak ciptaan kamu yang paling berkesan buat kamu. Lagu apa? Dua lagu itu. Dua lagu. Bilang Saja sama Ku Tak Sanggup. Ku Tak Sanggup. Kenapa? Ku Tak Sanggup karena itu lagu pertama debut. Debut kamu pertama kali dan langsung boom. Pertama kali saya dikenal sebagai pencipta lagu itu di lagu itu. Oh gitu. Dan prosesnya juga bareng sama Krisdayanti itu ya sangat berkesan lah. Orangnya asik ya. Ya, orangnya asik. Kalau lagu yang kedua? Yang kedua karena lagu itu banyak penghargaan yang didapat. Oh gitu. Dapat AMI Award, produser terbaik. Terus lagu itu juga membawa Agnes menjadi vokalis terbaik, penyanyi terbaik se-Asian Music Award waktu itu, Asian Music Award. Terus lagu itu juga penjualannya kan fantastis, sangat bagus waktu itu ya. Iya. Dan dibuat the best of ya. The best of juga ya. Laku juga. Gitu. Nah, jadi dua lagu itu memang sangat berkesan di kamu. Berkesan. Nah, oke. Sekarang saya tanya. Kamu bilang itu adalah salah satu lagu yang paling berkesan. Yes. Tapi sekarang kamu punya masalah dengan hak cipta atau royalti dengan lagu itu. Sebetulnya kisahnya gimana sih? Bolehlah. Nah, mungkin kamu udah cerita di sana sini gitu. Tapi kamu boleh cerita di sini, nggak usah yang sedetail-detailnya. Oke. Tapi gimana ceritanya hingga sampai terjadi seperti sekarang? Ya, ceritanya karena saya melihat begini. Ini lagu saya sering dipakai buat konser. Oke. Sejak tahun itu gitu ya. Tahun itu. Tapi kok tidak ada manfaat buat saya gitu. Tidak ada manfaatnya, tidak ada royaltinya gitu. Oke. Apa emang begini gitu. Sementara artisnya udah konser kesana kesini gitu ya. Memang begini nasib pencipta lagu gitu. Jadi saya pikir memang begini karena saya belum tahu tuh tentang undang-undang. Oh gitu. Saya pikir memang begini. Jadi pencipta lagu tuh seperti pekerja sosial ya. Bikin lagu, boom, lagunya digunakan untuk konser dan sebagainya. PO-nya untung, penyanyinya pengarang lagunya di rumah aja. Zong kan gitu kan. Oke. Saya pikir memang begitu. Ya udahlah. Cuman akhirnya itu membuat saya tuh jadi semacam apatis juga akhirnya. Awalnya seperti itu. Dan tidak mau bikin lagu lagi tuh. Oh, karena capek doang. Bikin kayak orang lain gitu. Oke. Sebenarnya bukan lebih ke bikin kayak orang lain sih. Lebih ke? Saya nggak iri penyanyi lebih kaya, enggak. Itu kan. Tapi kok saya nggak dapat apa-apa. Itu aja yang saya pikir. Kalau penyanyi lebih kaya ya wajar. Wajar, karena dia show kemana-mana, konser kemana-mana. Ya, dan bukan lagu saya aja kan. Iya, oke. Dia kan ini membawakan banyak. Misalkan 8 lagu. 8 lagu ya. Terus saya tanya ke teman yang lain, kamu emang dapat royalti dari konser? Enggak juga. Teman yang lain enggak juga. Oh berarti ini udah masalah yang umum nih. Kebanyakan emang begitu, hampir semua pencipta lagu tidak dapat. Kenapa bisa gitu ya? Nah di situ saya mulai berpikir, berproses gitu ya.
mencari apa? Kebenaran. Keadilan. Keadilan. Mencari keadilan. Ini kenapa memang begini? Nah, setelah itu saya baru baca tuh undang-undangnya. Oh, akhirnya kamu pelajari. Oke. Saya pelajari Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 yang direvisi tahun 2014. Berarti kan udah 10 tahun tuh. Saya pelajari di situ, oh ternyata hak ekonomi saya ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini, termasuk di konser. Oke. Jadi dengan saya mendapat wawasan dan ilmu tentang Undang-Undang Hak Cipta, jadi saya mencoba untuk menelusuri lagu saya itu ada di mana aja. Ternyata banyak lagu saya yang dilanggar hak ciptanya, bukan hanya konser saja. Oh, Ada yang namanya diganti, ada yang namanya nggak dicantumin namanya. sudah umum kan kalau Ada yang di-upload tanpa izin. Banyak. Itu saya proses semua tuh. Saya benahi semua tuh. Saya benahi semua. Oke. Beres. Akhirnya tertib, lagu saya sudah aman semua nih. Nah, setelah itu saya lihat di konser. Oh, ternyata di konser juga berantakan nih lagu saya nih. Ternyata saya di kan LMK yang ngatur nih. Oke. LMK yang Lembaga. ngatur. Lembaga Manajemen Kolektif. Oke. Nah, KCI kan saya. Ternyata royalti konser itu juga 0. 0 gitu. Kenapa bisa 0? Saya cari tahu, akhirnya saya coba surati ke manajemen semua Manajemen? artis-artis yang menyanyikan lagu saya itu. Oke. Termasuk Krisdayanti, Kade, Reza Artamevia, Reza, Agnes Mo. Agnes dan lain-lain. Ada yang saya hubungi langsung ke artisnya, ada juga yang saya hubungi ke manajemennya. Oke. Nah, ada yang merespon. Ada yang respon. Oke. Jadi saya bilang ke mereka, saya selama ini tidak pernah mendapatkan royalti dari konser, dari LMK pun tidak dapat gitu kan. Jadi saya memberlakukan sistem langsung royaltinya atau direct license. Itu juga pemahaman direct license juga saya diskusi dengan teman-teman, terus di sistem di luar negeri banyak yang seperti itu juga kan. Akhirnya saya berlakukan itu dalam rangka supaya hak ekonomi saya dapat gitu. Karena kamu berhak atas lagu itu. Karena kamu yang Iya. punya gitu ya. Itu kan barang punya saya, Bang. Iya, benar. Barang punya saya dipakai barangnya untuk untuk keuntungan, mencari keuntungan. Nah, saya berhak dong dapat. Iya. Itu aja Profit sharing lah Profit istilahnya. Oke. yang adil lah. Saya surati mereka sebagian besar empati dengan kondisi pencipta lagu. Ya maksudnya menanggapi dengan baik lah gitu, menanggapi dengan baik. Terus bagaimana nih solusinya supaya ini kita bisa kerjasama gitu, kooperatif. Yaitu saya berlakukan direct license. Jadi setiap lagu yang dipakai untuk konser saya minta 5 juta Per lagu. per lagu. Oke. Biasa dalam satu konser misalkan Mimi KD itu bawain berapa lagu? Lagu saya di KD itu ada 2. 2 yang hits dan suka dibawakan sama Mimi. Pasti. Berarti setiap konsernya Mimi kamu berhak mendapatkan 10 juta. Ya, saya minta 10 juta. Oke. Nah, Mimi oke. 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 Konser di Singapura langsung bayar. Tapi Kecil lah, 10 juta kecil itu lah. bukan KD yang bayar loh. Iya, Dia hanya penyelenggara yang bayar ya. Nah, dia hanya Mensupport. mensupport. Oke, kamu harus bayar langsung. Iya, jadi beberapa waktu lalu saya sempat kontak Mbak Reza. Kita mau ada kerjaan nih, Mbak, di sini gini. Oh ya udah, ini rider saya, ini royaltinya kamu urus ya. Nah, gitu. Itu yang kita inginkan. Pencipta lagu inginkan seperti itu. Bukan menunggu LMK dapat laporan 0. Kalau itu kan langsung kita dapat, ya kan? Terus udah setelah dapat, udah gak ada masalah lagi. Kita nggak akan mikirin lagi. Kita nggak akan berpikir sedikit pun untuk nuntut, nggak akan. Kalau itu ada, ya kan? Dan kita nggak usah nunggu LMK lagi yang selalu zong. Oke. Ya kan gitu. Intinya di situ. Nah, yang kita harapkan kooperatif kan. Apakah dari manajemennya, apakah dari artisnya. Kalaupun kita nggak deket dengan artisnya kan manajemennya, gitu kan. Nah, di satu sisi manajemen Agnes Mo tidak merespon seperti yang lain. Oh gitu. Itu yang saya sesalkan. Itu saya sesalkan ya. Nggak ada alasan apa-apa? Alasannya nggak jelas, gitu. Ambigu.
Oke. Tapi sempat balas atau tidak? Sempat balas. Oke. Nanya juga, gimana nih enak solusinya? Saya kasih solusinya seperti yang tadi, direct license. Nah, kebetulan ada 3 konser di HWG Oke. yang Di Jakarta? sekarang kasus ini di Jakarta, Bandung dan Surabaya. Sekalian saya minta royaltinya tuh supaya konser itu dapat izin langsung dari saya, ya kan? 5 juta sama per konser karena satu lagu kan. Jadi di Agnes Mo tuh saya bikin 5 lagu. Lagu saya itu ada 5. Nah, kebetulan di konser itu hanya satu lagu aja, Gilang Saja itu. Saya kirim surat 15 juta totalnya. Oke, karena 3. 15 juta. Setelah saya kirimkan surat itu tidak ada tanggapan. Oh. Jadi hanya bertanya aja. Iya. Tadi sempat bertanya kan? Sempat bertanya. Solusinya gimana nih? Solusi gimana? Tapi habis itu hilang. Habis itu hilang. Dan kebetulan saya ketemu Mas Ahmad Dhani. Dia juga aktif menyuarakan hak pencipta lagu kan. Nah, itu ada yang bilang, dia malah latah-latahan gara-gara Dhani ini berkasus sama Once, jadinya dia ikut-ikutan. Bener gak sih? Ya nggak tahu ya, itu tanya Mas Dhani aja. Tapi yang saya tahu dia benar-benar aktif, tulus memperjuangkan teman-temannya gitu. Terutama teman-teman pencipta lagu. Demikian juga waktu itu Ahmad Dhani juga menelpon Steve. Ini urusannya gimana nih Ari nih? Dia sempet ya? Dia kan cuma minta 15 Steve juta. itu manajernya Amo? Iya, Oke. kakak kandungnya juga. Iya, kakaknya. Ya gitu, terus ya sama juga Mas Dhani juga tidak dapat respon yang jelas gitu. Ya udah akhirnya kalau begitu artinya ya kan pihak Arismo tidak mau bayar izin ke saya itu. Artinya tidak setuju dengan direct license. Oke, berarti gimana dong? Berarti mungkin Lewat LMK. lewat LMK. Benar. Oke, lewat LMK. Saya tunggu. Berdasarkan LMK, sebenarnya 3 bulan setelah konser itu harus dibayar. Saya sudah tunggu 1 tahun tuh. Karena saya juga sibuk kesana sini, baru ingat lagi, setahun, coba tanya lagi deh. Saya datangin LMK itu. LMK dan LMKN. Saya datangin, terus di sana dibuka Data? dicek 3 konser itu tidak ada. Tidak bayar. Tidak bayar. Tidak bayar. Tapi datanya ada. Ya ada, cuma tidak bayar. Oke. Gitu. Nah, dari situ saya tanya LMKN, ini artinya apa nih? Menurut mereka, ya sudah ada dugaan pelanggaran hak cipta. Bisa diproses hukum. Oh, jadi malah LMK yang menyarankan? Iya. Oke. Dan LMK mengeluarkan surat untuk mengizinkan Ari Bias untuk melakukan upaya hukum sendiri. Karena saya sudah punya lawyer kan. Jadi saya minta ke LMKN untuk saya proses hukum sendiri ya. Saya sudah punya lawyer. Oh silahkan. Karena kami juga kekurangan sumber daya. Oke. Nah, setelah itu barulah kita somasi. Setelah saya memberikan kuasa kepada Bang Minola, lawyer, dikirimlah surat somasi. Somasi itu apa? Pemberitahuan juga. Oke, pemberitahuan biasanya bahwa ada hak awal. Bahwa ada hak ekonomi yang dilanggar di sini. Ya kan? Oh, sudah ada pengajuan somasi itu. Somasi sudah mengingatkan kepada pihak Agnesmo bahwa di sini ada hak ekonomi pencipta lagu yang dilanggar. Jadi kita memberi peringatan lah, teguran. Tidak digubris juga. Oke, nggak ada tanggapan. Dan somasi itu tidak ke Agnesmo aja, tapi ke HWG juga. Oke. Penyelenggaranya, ya. Kita mau diskusi nih, ini kita Dicari solusinya cari lah. solusi ya. Gitu. Kalau bisa diselesaikan dengan Kekeluargaan ngapain kita ke hukum? duduk bertiga itu kan enak gitu kan. Nggak usah rame-rame gitu. Nggak usah mengeluarkan effort yang besar untuk laporan dan gugatan. Nah, itu yang saya sebenarnya pinginkan. Karena tidak digubris, surat somasi pertama ini dibahas kasusnya. Nggak apa-apa. Ya udahlah, tanggung. Nanti tinggal potong-potong. Ya. Somasi kedua kita buat terbuka. Oke. Karena mungkin somasi pertama tidak digubris, mungkin suratnya nggak dibaca kali. Mungkin nggak nyampe. Nggak nyampe atau kebuang atau gimana gitu. Oke. Kita buat somasi terbuka biar media tahu semua. Somasi terbuka itu kita beri ultimatum 1 minggu setelah kita somasi terbuka ini kita akan laporkan ke
Pengadilan. Bareskrim, Oh, polisi. polisi. Tidak ada. Tidak ada tanggapan juga. HWG ada. Oke. HWG datang. Hmm. Dia datang ke kantor, merespon somasi terbuka itu. Oke. Dia memberikan klarifikasi. Oke, kita tampung klarifikasinya. Tapi kan kita pengen tahu dulu dari pihak Agnes mau seperti apa. Kita tunggu dulu. Nggak datang. Nggak ada respon. Notifikasi sedikit pun. Nggak ada balasan apapun. Nggak. Oke. Jadi kami anggap ya sudah, kita lakukan upaya hukum yang lebih serius, yaitu laporan polisi. Panjang ya prosesnya. Panjang. Itu berapa lama? 2 tahun. Oh. Ya. Oh, jadi sampai sebum sekarang itu prosesnya panjang sampai 2 tahun. Dan 2 tahun itu bukan hanya energi atau materi dan waktu. Capek lah ya. Aja, tapi emosional juga. Oh Karena iya, apa? stres kan? Bukan, diserang. Oh, oke. Oh, udah diserang aja gitu ya. Oh, dari 2 tahun lalu. sejak kamu mengeluarkan statement itu bahwa kamu tidak boleh dibawakan lagu kamu nggak boleh dibawakan, itu langsung kamu diserang ya? Nah, dari situ terus sampai sekarang. Oh iya. Oh. Tapi- Sampai sekarang masih ya? Sekarang. Oke. Tapi ya udah biasa lah. Gitu. nggak kena mental lagi nggak? Udah agak awal-awal stres juga ya. Lumayan. Oke, lanjut. Terus itu dilarang pun sebenarnya saya pengen menyelamatkan Agnes. Oke. Karena Kamu sudah mengeluarkan larangan, kamu berharap ada respon. Ya, Oke. jadi kalau sampai dibawain lagi, wah nanti jadi yang kemarin aja belum selesai, nanti ada yang baru lagi gitu kan. Jadi sampai mana? Sampai laporan polisi. Oke. Kita laporin polisi, itu jalan tuh. Hmm. Jalan prosesnya sambil jalan. Menurut Undang-Undang Hak Cipta juga, pencipta lagu bisa menggugat ke pengadilan niaga Oke. selain pidana gitu kan. Nah, saya ambil langkah itu, konsultasi juga dengan pengacara ya. Gugatlah kita, karena gugatan hak cipta itu maksimal 3 bulan sudah ada keputusan. Jadi lebih ada kepastian hukum yang cepat ya. Nah, Dan ternyata nggak ada respon juga. di pengadilan ada. Bagian ada. Disitulah pas pengadilan itu baru ada kuasa hukumnya datang. Oh. Agnesnya nggak datang di pengadilan. Oke. Kuasa hukumnya datang. Berarti ada pembelaan dong. Ada pembelaan. Oh, oke. Sampai akhirnya diputuskan. Sampai akhirnya diputuskan. Dan ternyata dinyatakan kena denda itu. Nah, itu yang banyak orang Nggak ngerti ya. meragukan. Kok tiba-tiba gitu ya? Bukan meragukan, nggak akan menang. Oh gitu. Banyak juga yang berharap, jangan sampai menang dia. Gitu. Kalau sampai menang bahaya gitu. Oh gitu. Ya ternyata terjadi. Terjadi. Menang ya. Ya itu mungkin anggapan beberapa orang ya, nggak tahu juga. Tapi ya waktu itu saya dengar begitu. Nah, kira-kira harapanmu apa setelah proses yang karena sebenarnya panjang ini? bukan kemenangan saya yang dianggap pro kontra ini, bukan karena kemenangan saya sebagai pencipta sebenarnya. Karena yang digugat adalah penyanyi. Penyanyi. Nah, itu yang bikin pro kontra kan. Iya benar. Tapi saya proses menggugat penyanyi itu ada proses 2 tahun tadi yang mungkin publik nggak tahu. Nggak serta-merta Nggak gitu ya. serta-merta. Mentang-mentang dia penyanyi ini langsung gue gugat. Enggak Dan gitu. fakta hukum dalam perjalanan itu kan publik nggak tahu juga. Iya, prosesnya seperti apa? Apa informasi dari HWG, apa klarifikasi dari HWG, apa klarifikasi dari LMK. Publik kan nggak tahu. Yang tahu kan cuma saya dan pengacara aja gitu. Nah, Ri, kan akhirnya dengan kasus ini, akhirnya musisi terpecah tuh. Ada yang pro, ada yang kontra. Nah, gimana kamu cara mensikapinya itu? Itu sebenarnya sangat saya tidak harapkan. Cuman ya akhirnya jadi melibatkan Banyak orang gitu banyak orang, dan jadi ada 2 kubu terbelah. Nah, sementara itu satu profesi kan? Satu ekosistem lah. Satu ekosistem. Nah, jadi berarti begini, keputusan itu kan hakim kan memutuskan berdasarkan undang-undang hak cipta kan, Yes. bukan undang-undang hak yang lainnya. Ya, oke. Bukan tentang pertanian, bukan tentang kehutanan. Tentang tumbuh-tumbuhan. Bukan, oke. Pasti Ini tentang tentang hak cipta. lagu. Oke. Hakim pasti baca hak cipta, Yes. sesuaikan nih, gitu kan? Iya. Nah, itu yang kita yakini di situ. Artinya putusan hakim ini yang membuat publik menjadi, terutama
pelaku industri musik ya menjadi kaget dengan putusan hakim ini karena tidak sesuai dengan kebiasaan yang selama ini dilakukan. Yes. Itu masalahnya. Tapi sekarang kita lihat kebiasaan yang dilakukan itu apakah sudah benar, ya kan? Apakah kebiasaan yang dilakukan itu selama ini emang belum benar? Nah itu. Nah sedangkan ini putusan hakim benar-benar melihat dari amanah undang-undang. Oke. Jadi mana yang benar nih? Putusan hakim berdasarkan undang-undang atau kebiasaan? Nah, Kondisinya jadi seperti itu. jadinya jadi seperti Nah, ini. kondisi apa yang kamu harapkan? Kan sekarang kondisinya seperti ini nih. Ya, ya. Nah, kalau kondisi yang kamu harapkan seperti apa? Yang saya harapkan Mm-mm. ini kan yang merasa terganggu ya. Yang terganggu. Untuk yang merasa terganggu. Nah, untuk yang Oke. merasa terganggu kan khususnya para Pencipta lagu para dan penyanyi. ya. Oke. Mereka takut Kena imbasnya. karena imbasnya akan terjadi hal-hal seperti ini. Pencipta lagu Jadi memperkarakan atau menuntut lagu-lagu yang sebelumnya. ya, jadi mengklaim lah dulu lu ini karena kasusnya kan udah lama. Lu kan katanya Agnes kan udah bawain udah sekian puluh tahun gitu. Kok baru sekarang gitu kan? Nggak bisa begitu. Hmm. Nggak bisa mas pertama tahu-tahu menuntut, nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak akan bisa. Oke. Harus beda prosesnya dengan saya. Oke. Karena saya perjuangannya tahap per tahap. Kalau tiba-tiba ada yang ikut-ikutan begitu ya nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Karena lu prosesnya aja 2 tahun gitu ya. Dan melibatkan RMK segala macam. Ya kalau misalnya mungkin kalau konser mereka itu ada pembayaran ke RMK kan nggak bisa juga dituntut gitu. Nah, situasi seperti itu apa yang kamu inginkan saat ini? Ya, Harapan kamu? saya inginkan Mm-mm. bedakan antara proses hukum dan industri musik sekarang ini, ekosistem yang sekarang ini. Kita belajar dari hasil putusan ini, bagaimana impactnya ke ekosistem, itu mari kita rembukan bersama. Penyanyi, I.O, dan pencipta lagu. Karena mereka pada dasarnya kan satu kesatuan ya. Nah besok itu kita dari aksi ada undangan untuk seluruh stakeholder. Aksi yang asosiasi Komposer seluruh Indonesia. yang Teh Rika kemarin itu ya. Oke. Besok saya kan di aksi juga ya. Oh, di aksi ya. Oke. Mengundang seluruh stakeholder untuk duduk bersama bagaimana ini solusinya. Nah itu yang saya harapkan itu. Jadi kita berpikir positif lah ke depannya. Bukan ini menjadi suatu bencana industri musik. Tapi justru sebetulnya ini membawa kebaikan untuk semua. Ya. Tujuannya seperti itu ya. Supaya penyanyi dan juga pencipta lagu itu sama-sama makmur gitu ya. Ya. Harapannya seperti itu ya. Harapannya seperti itu. Dan kalau saya melihat harapan saya dalam industri musik ke depan nih, ini harapan saya ya. Boleh kan orang berharap-harap ya? Boleh. Yang baik-baik boleh. Ya, jadi dari putusan ini ternyata yang bertanggung jawab atas izin itu adalah penyanyi. Yang bertanggung jawab atas izin itu adalah penyanyi. Itu yang sesuai dengan amanah undang-undang menurut saya. Oke. Terbukti diuji di persidangan. Karena yang selama ini kan yang bertanggung jawab adalah I.O kebiasaan itu. Kenapa begitu? Karena kalau tanggung jawab ada di penyanyi jadi merasa ada kepedulian terhadap pencipta lagu. Benar. Aduh, pencipta lagunya udah dibayar belum nih sama si I.O nih, ya kan? Atau saya masukin Redos aja deh supaya pencipta lagunya dapat. Itu meskipun tidak atas dasar perkenalan, tapi ada tanggung jawab. Karena apa? Kalau nggak saya mikirin ini, saya bisa kena sanksi. Itu harapan kamu ya. Saya, gitu. Jadi udah menjadi habit gitu ya. Nah, dengan begitu, kalau kondisi yang sekarang nih, selama ini berjalan kebiasaan itu tadi, tanggung jawab kan ada di I.O kan. Iya. Jadi penyanyi udah manggung, udah Udah. dapat duit. Iya. Sementara I.O kan Pencipta lagu nggak dipikirin dia. nggak dipikirin. Terus udah gitu I.O-nya juga kan banyak yang I.O kan tidak bisa, entitasnya kan nggak jelas. Iya. Kadang ada, kadang enggak gitu ya. Bikin event, udah gitu nggak tahu kemana. Iya. Udah mecah lagi. Itu susah dilacaknya. Tapi kalau artis penyanyi kan entitasnya jelas. Oke. Ada manajemennya. Terus kalau konsernya misalnya di mana tuh, di daerah yang terpencil misalnya, kita ngejar I.O-nya nggak kedetek ya. entah pencipta atau entah RMK
ngedetek IO-nya kan susah. Iya. Tapi kalau penyanyinya misalnya udah tanggung jawab. kan balik ke Jakarta tuh, ya kan? Oke. Tahu kan itu ada konser di situ. Oh. Gitu. Tapi Jadi- kalau atas istilahnya dorongan si penyanyi dorongan. udah jelas jadinya Kooperatif, kooperatif ya. Oh, oke. Dengan situasi sekarang ini pasti kamu stres nggak sih? Dengan situasi yang sekarang tekanan sana sini dengan peristiwa yang saat ini apalagi sekarang kan rame banget gitu. Stres nggak sih? Stres sih nggak, cuma prihatin aja. Oh, Prihatin. stres nggak tapi prihatin ya. Nah, jadi saya dianggap perusak ekosistem. Cuman saya merasa masih punya keyakinan bahwa sebenarnya seperti ini yang benar gitu. Yang putusan ini yang benar nih. Saya punya keyakinan itu. Ayolah, kita sudah 10 tahun kita memberi kesempatan ekosistem yang sekarang itu berjalan, tapi tidak membawa manfaat bagi pencipta. Pasti ada yang salah nih. Yang salah apa? Ya itu, Sistemnya. putusan ini menjawab. Undang-undang hak cipta itu berbicara dan hidup di putusan ini bahwa ekosistemnya itu bukan seperti ini. Ini yang benar. Ini loh yang benar. Nah, Oke. meskipun saya awalnya sendiri dan sekarang sudah bersama banyak yang dukungan kan, ya mari kita perbaiki ini gitu. Kayak gitu. I see. Nah, dengan kejadian ini ada penurunan semangat nggak sih buat kamu? Ah, gue jadi males nih kalau kayak gini. Istilahnya semangat kamu untuk menciptakan lagu gitu. Atau justru semakin semangat? Kalau lagi gini ya agak susah nyiptain lagu. Karena moodnya nggak jelas ya, moodnya Baik, gonta-ganti ya. Kan lagi berjuang nih saya nih, lagi berjuang. Ibaratnya kan di persidangan itu kan seperti bertarung ya. Iya, dan makan Bertarung. waktu banyak ya. Makan energi pemikiran. Pikiran, waktu. Ya agak susah untuk mencari lagu. Tapi kemarin sempat saya rilis juga beberapa lagu gitu. Oh gitu. Tapi perjuangan kamu ini harapannya untuk membuat sebuah kebiasaan yang saling menguntungkan ya. Gitu. Jadi sebenarnya tujuannya baik gitu ya. Cuman kadang ada yang berbenturan. Disalahartikan. Atau- Bahkan saya kemarin baca, itu kan karena pencipta lagu kelilit pinjol, makanya dia jadi cari-cari kesempatan untuk nuntut penyanyi. Itu benar nggak sih? Ya itu kan rata-rata bilangnya butuh duit ya. Sedangkan ini kan Sok tahu ya. nggak tahu deh. Pokoknya, Ini mumpung ada orangnya sekalian aja dikonfirmasi. semuanya enggak seperti yang mereka bayangkan gitu. Saya sih enggak terlilit pinjol. enggak kalah judi juga enggak. Enggak kalah judi, enggak kelilit pinjol, enggak ya. Nah, oke. Nah. Ya, sobat mantap, tidak ada kalah pinjol, tidak ada kalah judi ya. Ya. Enggak ada yang kelilit pinjol. Oke. Setelah ini, nah misalkan ini tiba-tiba Ya. nih dalam kasus ini salah satu mungkin ada yang kalah. Mungkin kamu kan katanya mau naik PK ya, benar ya? Oh enggak, ke kasasi. Oh kasasi ya? Oh kasasi. Ya jadi mungkin bisa terkabul atau bisa enggak gitu ya? Ya. Nah terus setelah kasus ini nih, tiba-tiba dari pihak Amo minta kamu bikin lagu. Masih mau nggak sih? Siapa saja yang minta lagu ke saya, ya saya pasti bikin. Oh gitu. Selama cocok ya? Selamat. Baik, mungkin setelah namanya kasus sudah selesai ya selesai gitu ya. Kalau mau order lagi ya silahkan gitu ya. Oh oke. Masalahnya. Berbesar hati sekali loh Bapak ini ya. Dia tanggung jawabnya besar loh. Jadi tidak menaruh dendam, tidak apa. Ya udah yang udah selesai. Kalau berselesai ya dengan baik-baik, ya tetap bilang saja yang kedua akan ada gitu ya. Oke, luar biasa. Nah, kalau boleh tahu, kamu tuh sudah berapa banyak sih total menciptakan lagu? 100 lebih. 100 lebih. Yang hits berapa banyak? Sekitar 20-30. 20 sampai 30 lagu itu hits ya. Kata kriteria hits kan bukan Yang artinya boom lah, orang banyak menyanyikan dan mendatangkan banyak cuan untuk kamu. kalau lagu yang dijadikan singlenya dia, bikin video klip itu hits bukan? Hits. Ya berarti banyak. Oh, gitu ya. Maksudnya hits itu yang diterima banyak oleh iya. masyarakat Ya, gitu. yang dipilih menjadi Jagoan. single utama jagoan. Gitu. Kan jagoan juga belum tentu laku. Iya benar. Ya kan? Itu kan kalau laku enggak kan itu urusan Tuhan tuh. Oh gitu ya. Iya. Bukan urusan masyarakat ya. Bukan. Kan Kalau masyarakat yang beli.
Tuhan kan nggak beli. Gimana sih? Urusan masyarakat itu. Itu privasi orang. Terserah deh, oke. Gitu ya. Jadi sekitar 30 lagu hits ya. Di antaranya adalah lagu-lagu yang dibawakan penyanyi-penyanyi besar itu. Oke, kita ngomong. Nah, itu tadi kamu bilang izin lagu direct. Nah, sekarang kan zaman digital. Nah, Kan banyak platform-platform digital yang bisa menghasilkan cuan untuk seorang penyanyi dan pencipta lagu, bener nggak? Spotify gitu. Nah, kayak seperti itu. Nah, menurut kamu efektif nggak itu? Itu ya memang itu emang itu marketnya. Emang itu marketnya? Karena kan itu kita nggak jual CD lagi. Cuman di resto ayam aja kan yang jual CD kan. Nah, Nggak jual kaset lagi. Ya memang kita zaman digital, kita jualnya di platform. Gitu ya. Nah, itu pengaruh nggak ke cara kerja dan distribusi karya seorang pencipta lagu? Nah itu kalau misalnya itu kan ranahnya mechanical royalty. Oke. Karena itu penjualan lagu yang bisa dihitung. Dihitung berapa yang terjual atau berapa yang mendownload atau berapa yang men-stream lagunya kan. Oke. Nah itu dikelolanya oleh publishing. Nah itu sih so far aman-aman aja. Aman? Aman. Fair ya? Fair. Oh, fair. Jadi Fair. kamu sudah bisa mendetek dengan baik? Oh ya. Oh, Itu oke. lengkap itunya, laporannya lengkap dan detail. Sampai yang di luar negeri juga laporannya ada. Oh gitu. Jadi udah jelas ya, Udah jelas. aturannya jelas, Kalau hukumnya mechanical jelas. Oh, oke. Yang belum jelas adalah Di wilayah performing. untuk di Indonesia aja. Ya, performing itu macam-macam. Ada karaoke, ada hotel, ada bioskop, restoran, kafe, tempat pusat wisata, transportasi macam-macam termasuk konser. Ini yang konser ini yang masih belum terjadi, belum berjalan dengan berjalan dengan maksimal, baik. gitu. Jadi masih dibilang belum fair lah ya, gitu. Kenapa? Udah 10 tahun belum juga benar. Ya ada kesalahan tadi. Tadi ada kesalahan tadi. Yang ekosistem itu yang Ekosistem saya bilang. ya, yang sudah terbiasa itu tadi. Makanya sekarang kamu mencoba untuk merubahnya. Ya, jadi kalau menurut saya nggak usah takut lah, Pak, penyanyi gara-gara ini gitu. Ya, kita kan bisa cari jalan keluar kalau misalnya kita Win-win solution ya. duduk bareng ya kan. Iya. Saya nggak mau gini deh, pengennya gini. Oh kalau gitu gini aja deh. Kan ada gitu. Ada. Iya. Sebenarnya bisa kok Komunikasi. Oke. Tadi Kak bilang kemarin komunikasi. Jadi jangan resisten dulu. Oke. Gitu. Kita Kan kadang orang udah ngeri banget gitu udah kan. resisten. Ngeri deh gue dituntut gitu. Kita diserang. Bukan masalah diserang apa, kita perbaiki nih gitu. Semangat kita memperbaiki nih, bukan semangat untuk serang menyerang gitu. Ya saya sih pengennya gitu. Nah, terus kan ada sebagian musisi yang istilahnya rekan-rekan seprofesi kamu yang akhirnya ikutan kontra sama kamu. Nah, kamunya gimana tuh? Kan itu teman-teman juga. Ya kalau Cara kamu menyikapinya. Ya kalau menurut saya mereka belum terlalu paham undang-undang. Gitu ya. Jadi mungkin kita harus ngobrol gitu. Jadi harus dikasih paham ya. Kasih paham. Caranya dengan Komunikasi ngobrol. komunikasi. Oke. Masih ada lagi? Oh langsung. Oke. Masih ada satu nih. Nggak apa-apa ya. Aku lanjutin ya. Oke. Si Aribias, apakah ada proyek baru atau rencana ke depan untuk bisa membagikan kepada sobat-sobat yang ada di sini, yang nonton podcast ini? Ya jadi saya kan tidak hanya mencipta lagu. Oke. Saya juga ada video production. Oh, kamu bikin video-video juga? Bikin video-video juga. Oke, video klip, video dokumentasi. Dokumentasi. Segala macam lah. Oh, oke. Itu ada timnya sendiri. Ya, RB Pro namanya. Oh, RB Pro, oke. Ya, terus saya juga di RB Pro itu juga bikin ilustrasi musik film. Oh, oke. Banyak film yang kita buat. Apa yang sekarang ini kamu kerjain? Yang terakhir itu Sang Juara. Sang Juara. Sudah beredar? Sudah. Oh, yang main bola ya? Main bola. Ya, Sang Juara main bola kan? Main bola. Iya, main bola. Main bola kan? Nah, itu ada pemain bolanya di sana. Oh ya, itu proyek terakhir kamu? Itu proyek film yang terakhir. Film terakhir. Kalau musik? Itu juga kan
berikut dengan soundtrack lagu. Oh, soundtracknya. Oh, oke. Terus musik iklan juga. Musik iklan masih juga. sekarang dikerjakan. Terus saya juga rilis single sendiri. Oh, oke. Kamu nyanyi juga? Nah, saya nggak nyanyi. Mm-mm. Saya bikin lagunya, saya produce sendiri. Oh, I see. Nyanyinya teman-teman. Hmm. Ada YouTuber yang YouTuber terakhir saya sama YouTuber collab sama YouTuber prank. Oke. Namanya Agogo Violin. Oke. Yang dia ngeprank ngerayu cewek yang kayak ngeganggu gitu, tiba-tiba dia main biola. Wah, keren gitu. Oh, itu. Terus tiba-tiba pulang, kan dandanannya gembel tuh. Tiba-tiba pulang bawa BMW gitu. Nah, saya terakhir collab sama dia, bikin single baru. Itu lagu saya. Udah rilis. Udah rilis. Oh, apa judulnya? Selingkuh. Ya. Dia yang nyanyi. Dia nyanyi. Kamu yang bikin. Ya. Oh, oke. Bisa dilihat di YouTube? Bisa. Oke. Apa judulnya? Selingkuh ya. Oke. Jadi sistemnya Ari Bias featuring. Featuring dia. Kemarin udah ada Ari Bias featuring Mario Kacang, ada Ari Bias featuring Agogo Violin, Ari Bias featuring Dani Adipati, banyak. Oh, banyak ya di sana ya. Oke, nanti kita berkunjung ke sana ya. Oke. Sebetulnya saya pengen ngobrol banyak karena belum puas nih, banyak sekali, tapi durasi. Jadi saya punya short question. Ya, ada 7. Kamu harus menjawabnya secara singkat. Ya. Oke. Tapi spontan. Ya. Lirik atau melodi dulu? Melodi. Membuat lagu bagus tapi hanya 1 dalam 1 tahun atau 10 lagu biasa aja dalam 1 tahun? 1 lagu 1 tahun. Lagu cinta atau lagu patah hati? Cinta. Pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain? Orang lain. Memberi atau menerima? Memberi. Lagu dengan melodi bagus atau makna yang mendalam? Melodi bagus. Hidup tenang tapi biasa aja atau hidup berliku-liku tapi penuh makna? Penuh makna. Oke. Dari pertama, lirik atau melodi dulu? Melodi dulu. Kamu lebih suka menciptakan melodi dulu baru liriknya. Contohnya tadi ya. Apa cobalah untuk apa tadi lagunya? Ku Tak Sanggup. Ku Tak Sanggup. Itu kamu melodinya, Mimi Kade liriknya, dan jadinya keren banget ya. Ya, itu salah satu lagu favorit saya. Kemarin kan baru di remake lagi kan? Oh, udah di remake lagi. Remake lagi sama Erwin Gutawa. Oke. Orkestra. Mimi Kade juga. Mimi Kade. Udah rilis. Udah. Oke, nanti saya kunjungi ke sana. Setahu saya, proyek terbarunya Mimi itu Mencintaimu. Sebelum. Oh, malah sebelumnya? Sebelumnya. Oh, oke. Saya telat berarti ya. Membuat lagu bagus tapi 1 tadi jawabnya ya. Oh, daripada 10 tapi biasa aja. Iya. Jadi, luar biasa berkualitas ya. Iya. Lagu cinta atau patah hati? Cinta. Kamu lebih suka bicara tentang cinta daripada patah hati. Semua lagu-lagumu tentang cinta? Enggak. Tapi kamu lebih suka menciptakannya. Oke. Pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain? Orang lain. Biasa ini kamu menulis untuk biasanya berdasarkan pengalaman orang lain. Iya. Oke. Pengalaman kamu sendiri? Ada juga, cuman saya nggak mau terlalu expose. Nah, dengan pengalaman kamu yang sekarang, apakah mungkin kamu menciptakan lagu dengan kisah kamu yang sekarang ini lika-liku? Susah ya? Bisa. Pengalaman sendiri susah. Bisa. Tadi dari Susan bisa. Duit. Mabuk duit. Kan pencipta lagu idenya banyak banget ya. Memberi atau menerima? Memberi lah. Memberi ya. Lagu dengan melodi bagus atau makna yang mendalam? Melodi bagus. Melodi bagus, kenapa? Ya karena yang didengar sama orang itu melodinya dulu. Oh gitu? Gitu ya? Melodinya enak, baru orang dalami maknanya ya. Oh, yang begitu orang denger, wah enak nih, gitu. Ternyata kalau liriknya dulu, orang baca puisi juga kan bisa. Oke. Oh begitu. Hidup tenang tapi biasa aja atau hidup berliku tapi penuh makna? Nah, itu semua orang pasti bisa jawab. Mending yang terakhir ya. Seperti saat ini ya. Nah, ini penuh makna ya. Artinya kamu jadi menimbulkan pro kontra, padahal sebenarnya perjuangan kamu itu untuk kebaikan bersama ya. Oh, luar biasa. Oke, sebelum pamit, ada yang ingin disampaikan ke penonton di sini? Ya, apa ya? Jangan asal hujat. Jadi perjuangkan apa yang sudah menjadi hak kamu ya. Dan jangan ragu dan jangan pernah takut untuk meraih apa yang kamu cita-citakan. Oke, mantap sekali. Nah, berarti seorang Ari Bias ini profesinya apa sih? Penyanyi,
Tadi apa ya? Pencipta lagu. Emang pencipta lagu kan? Nggak ada profesi. Ada tadi produser, terus arranger, terus video apa tadi ya? Video production. Ya, video production banyak. Tapi sebenarnya kamu adalah seorang komposer ya? Komposer. Oke, fix, mantap. Ari Bias adalah seorang komposer hits Indonesia. Wah. Oke, Ri, thank you banget ya. Sama-sama. Waktunya sudah disediakan ke sini. Walaupun nggak lama, sebetulnya saya pengen ngobrol banyak sama kamu, tapi takut kontroversi. Belum saya udah banyak hujatin. Padahal saya nggak ngapa-ngapain loh, saya udah dihujat gimana Nanti aja lu? kalau udah inkrah, undang saya lagi. Oh gitu ya, oke pastinya. Anyway, walaupun dihujat, kamu rasanya gimana saat ini? Justru makin Makin semangat ya? apa namanya, adrenalin saya meningkat. Laki banget sih. Oke, Ari, thank you banget ya. Oke, dan Sobat Mantap, thank you. Itu tadi bincang-bincang kita sama Ari Bias. Dan kita berharap nanti kita ada waktu lagi untuk bincang-bincang lagi dengan Ari Bias ya. Siap. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Gak kuku, au au.